Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, pada tanggal 16 Oktober 2022 kemarin, kita menyaksikan ratusan ribu rakyat Jakarta, bahkan oleh rakyat di daerah-daerah lain seperti di Yogyakarta, di Semarang, di Solo, di Sumatera Selatan, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, bahkan di tempat-tempat yang lain juga, daerah lain yang kita tidak sebutkan satu persatu, tidak dapat sebutkan satu persatu. Tanggal 16 Oktober 2022 mengingatkan kita memperhatikan begitu banyak rakyat Jakarta khususnya berbondong-bondong turun ke jalan dan menghadiri masa akhir jabatan Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan. Dan sepanjang Jalan Sudirman penuh sesak dengan manusia. Sudirman, Tamrin, dan Balai Kota DKI Jakarta penuh sesak manusia menyambut sang pemimpin mengakhiri masa jabatannya DKI dan mengungkapkan rasa rindunya. Bahkan ada sebagian yang seakan tidak rela kalau masa jabatan Gubernur Anies Rashid Baswedan itu berakhir. Nah, itu suatu pertanda bahwa banyak orang mengatakan bahwa itulah ekspresi kecintaan rakyat terhadap seorang pemimpinnya. Dan itu juga disebabkan karena sang pemimpin Anies Rashid Baswedan, Gubernur DKI yang lalu, juga dalam melaksanakan tugas-tugas sehari-hari begitu mencintai rakyatnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun itu, mereka merasakan semacam keadilan, kejujuran, dan kesetaraan yang diterapkan oleh saudara Anies Rashid Baswedan. Saudara-saudara sekalian, banyak komentar di media sosial dilontarkan oleh berbagai kalangan mengatakan bahwa karena dapat dikatakan bahwa sepanjang yang kita lihat gubernur-gubernur DKI mengakhiri masa jabatan belum pernah rakyat turun ke jalan dan mengeluh-elukan sang pemimpin Anies Rashid Baswedan dan meminta bahwa yang bersangkutan tidak hanya berhenti di Gubernur DKI Jakarta, tetapi meminta supaya yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai salah satu capres di pemilu 2024 yang akan datang. Saudara sekalian, soal capres ini kita juga sudah mengetahui bahwa salah satu partai besar, yaitu Partai Nasdem, Nasional Demokrat, telah mengumumkan beliau sebagai salah satu capres mereka. Dan kita juga tahu bahwa nanti akan menyusul Partai Keadilan Sejahtera maupun Partai Demokrat akan mengusul yang bersangkutan untuk mengajukan beliau di dalam sebagai salah satu calon presiden Republik Indonesia pada 2024 mendatang. Tapi saudara-saudara sekalian, ada yang sangat kita peduli adalah bahwa peristiwa seperti ini baru terjadi sepanjang kita berada di Jakarta. Saya sudah berada di Jakarta dan pinggiran Jakarta ini sudah 30-an tahun, dan silih berganting pemimpin, terutama gubernur, itu tidak seperti yang disambut bahkan di secara gegap gempita maupun mengakhiri masa jabatannya oleh rakyat, masa jabatan sebagai gubernurnya, seperti yang kita saksikan kemarin pada tanggal 16 Oktober 2024 yang lalu. Tanggal 16 Oktober 2024 yang lalu, 2022 yang lalu. Saudara, sebentar juga nanti kita akan muat video-video yang
video-video di mana masyarakat begitu mengeluh-elukan saudara Anies Rashid Baswedan sebagai pemimpin, bahkan banyak juga yang berteriak sebagai presiden Indonesia. Saudara sekalian, ini adalah fenomena baru menurut saya, karena mungkin saja bahwa kerinduan rakyat selama ini terhadap seorang pemimpin yang jujur, pemimpin yang memperjuangkan, memihak kepada mereka, rakyat kecil, dan berjuang untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan di seluruh lapisan masyarakat. Dan itu oleh mereka dikatakan bahwa Anies telah melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, janji-janji kampanye telah dilakukan, ditunaikan dengan sebaik-baiknya selama kurun waktu 5 tahun memimpin DKI Jakarta. Ini juga menggambarkan bahwa banyak masyarakat kita, kenapa ini juga seperti peristiwa Anies ini kan pemimpin DKI Jakarta, tetapi kenapa juga banyak rakyat di luar Jakarta yang mengeluh-elukan, bahkan ikut juga semacam menyambut dan menuntut beliau untuk melanjutkan pimpinan di Pilpres yang akan datang. Sehingga fenomena ini bisa kita kita bisa mencermati bahwa mungkin juga bahwa pemimpin nasional kita selama ini dianggap tidak banyak memenuhi harapan mereka dalam kepemimpinan. Misalnya kepemimpinan Pak Jokowi yang hampir 10 tahun ini, dianggap banyak hal yang janji-janji kampanye mereka tidak bisa ditunaikan secara baik, bahkan banyak hal dianggap dibohongi oleh mereka membohongi rakyatnya ketika setelah mereka menjadi pemimpin. Oleh karena itu ekspresi yang diungkapkan oleh ratusan ribu rakyat yang turun ke jalan, bahkan juga seperti kita saksikan di berbagai media di daerah-daerah lain di wilayah Indonesia juga melakukan hal yang sama, dan mereka meminta, bahkan menuntut, bahkan berharap sekali supaya pemimpin ke depan itu untuk Indonesia itu pemimpin seperti Anies Rashid Baswedan. Baik dari tutur katanya, dari perilakunya sangat santun yang itu yang ditampilkan selama ini, dan tidak meledak-ledak, terukur komunikasinya, bicaranya terukur, perilakunya santun, dan kemampuan intelektual kelas dunia. Beliau juga dikagumi oleh berbagai pihak di dunia internasional, dan bahasa Inggrisnya juga sangat terukur, sangat bagus, kata-katanya sangat enak didengar, kalimat-kalimatnya terukur, penempatan kata-katanya sangat tepat, dan lain sebagainya. Sehingga yang bersangkutan boleh dikata sebagai ikon baru Indonesia, sebagai seorang pemimpin baru yang akan diharapkan lahir melalui pemilu 2024 yang akan datang. Ya, saudara-saudara sekalian, ya ini juga seperti yang saya katakan bahwa bisa jadi euforia seperti itu, kerinduan rakyat yang selama ini terpendam karena mereka menghendaki pemimpin yang teduh, pemimpin yang cerdas, pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi, pemimpin yang memihak kepada mereka, dan pemimpin yang berjuang untuk memperjuangkan keadilan berlaku di setiap level, di kelompok masyarakat, pemimpin yang menyatukan, dan pemimpin yang walaupun dibully habis-habisan oleh lawan-lawan politiknya, dia tidak pernah membalas, dan hadapinya bekerja untuk menampakkan karya-karya beliau di dalam kepemimpinannya. Sebagaimana yang sering beliau katakan, kita tidak perlu menjawab hujatan orang lain dengan kata-kata, tetapi dijawab dengan karya-karya dalam kepemimpinannya. Nah, saudara sekalian, sekali lagi ini kesimpulan saya, dan karena itu juga banyak kalau kita baca di media sosial, banyak pendapat orang mengatakan bahwa karena pemimpin nasional kita hari-hari ini mungkin yang itu tidak efektif, kurang efektif untuk menjadi teladan, tidak efektif karena selalu lalai dalam
melaksanakan janji-janjinya. Banyak hal ketika janji-janji dalam pemilu itu diungkapkan, tetapi pada kenyataannya tidak diwujudkan. Misalnya, tidak akan pernah melakukan impor bahan berbagai macam hal. Kemudian tidak akan menaikkan harga BBM, ternyata dinaikkan harga BBM berkali-kali. Kemudian misalnya banyak hal pencitraan yang sebetulnya itu dianggap sebagai mengelabui rakyat saja, dan oleh karena itu dianggap pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu lebih pro oligarki kelas menengah ke atas, atau oligarki sekelompok orang saja, sekelompok masyarakat saja, daripada misalnya sebagian besar rakyat Indonesia. Oleh karena itu kemudian dianggap kemampuannya sangat terbatas. Kita kadang-kadang menjaga jangan sampai kita jantungan ketika terjadi komunikasi di level internasional misalnya, jangan sampai melakukan kesalahan komunikasi misalnya, karena memang sangat terbatas alat penguasaan bahasa, misalnya bahasa Inggris misalnya, dan relatif tidak memiliki narasi dan pemikiran yang cerdas, sehingga tidak menjadi kebanggaan kita di percaturan dunia internasional. Saudara sekalian, itu juga yang mungkin disebabkan karena banyak masyarakat kita merindukan seorang pemimpin yang cerdas, yang santun, yang jujur, yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mereka sudah mungkin memperhatikan selama ini, kurang lebih 5 tahun ini. Itulah yang terjadi di DKI. Dan di DKI banyak sekali terjadi perubahan, kemajuan di berbagai bidang, dan terutama kesejahteraan rakyatnya selama kepemimpinan Anies Rashid Baswedan itu. Oleh karena itu ketika kita melihat fenomena tanggal 16 Oktober 2022 yang 2 hari yang lalu, begitu rakyat tumpah ruah di jalan-jalan dan mereka mengekspresikan harapan terhadap yang bersangkutan bahwa beliau tidak boleh hanya berhenti di level kepemimpinan DKI saja, tetapi harus berlanjut di pemilu 2024 yang akan datang. Saudara sekalian, saya yakin bahwa Anies, dari harapan masyarakat seperti itu, saya bisa berkesimpulan bahwa Anies Rashid Baswedan sudah menjadi ikon baru bagi Indonesia, ikon perubahan bagi Indonesia di masa-masa yang akan datang. Nah, kawan-kawan sekalian, demikian kesimpulan dan komentar kita, dan nanti Anda bisa saksikan pada gambar-gambar yang nanti kita tampilkan, atau suasana penyambutan hiruk pikuk rakyat menyambut dan bersama Anies Rashid Baswedan pada tanggal 16 Oktober 2022 kemarin, atau 2 hari yang lalu. Dan mereka mengekspresikan berbagai macam harapan mereka. Bukan hanya rakyat Jakarta, tetapi juga rakyat di daerah-daerah yang lain. Bahkan ada yang datang ke Jakarta dengan biaya sendiri hanya untuk menyaksikan secara langsung bagaimana perpisahan mereka dengan Anies Rashid Baswedan dalam rangka untuk mengakhiri masa jabatan sebagai gubernur atau pemimpin DKI Jakarta. Nah, sekali lagi bahwa itulah ikon baru perubahan Indonesia yang akan datang, dan saya kira begitu banyak harapan rakyat terhadap menaruh harapan rakyat Indonesia, khususnya warga Jakarta, terhadap yang bersangkutan untuk membawa Indonesia jauh melampaui harapan mereka, karena memang beliau memiliki kemampuan untuk itu, baik secara intelektual, kemudian sangat ramah terhadap masyarakatnya, kata-katanya terukur, penguasaan bahasa internasionalnya, itu bahasa Inggrisnya sangat luar biasa dan enak didengar, dan memiliki jaringan internasional yang perkawanan dia di dunia internasional yang begitu banyak. Dan dalam negeri dia tidak menyakiti rakyatnya, tetapi membantu dan membangun berbagai fasilitas, misalnya perumahan misalnya, kemudian transportasi yang terintegrasi, UMKM dikembangkan sedemikian rupa sehingga rakyatnya merasakan betapa bermanfaatnya
betapa sangat bermanfaatnya kepemimpinan Anies Rashid Baswedan di DKI itu, dan itu juga disaksikan oleh berbagai kalangan di daerah-daerah di luar Jakarta, sehingga pun mereka ingin supaya Anies Rashid Baswedan di masa akan datang bisa memimpin Indonesia, sehingga mereka pun di daerah-daerah lain juga bisa merasakan kepemimpinan yang adil, yang jujur, yang ramah dan setara yang telah dipraktekkan oleh Anies Rashid Baswedan. Dan mereka juga seakan-akan menganggap bahwa hanya yang bersangkutan yang bisa membawa perubahan besar bagi Indonesia di masa yang akan datang. Karena mereka mencoba, ketika kita mencoba membandingkan dengan kepemimpinan yang ada sekarang ini secara nasional, terlalu banyak masalahnya. Misalnya utang menggunung, utang negeri kita ini menggunung, membangun tanpa perencanaan, ugal-ugalan dan lain sebagainya, sehingga banyak sekali pembangunan yang telah dibangun tidak dimanfaatkan. Misalnya bandara-bandara yang ada di Jawa, bandara Cirebon, bandara Kertajati di Bandung tidak berfungsi secara maksimal, sehingga dianggap itu pemborosan terhadap uang rakyat. Termasuk juga pembangunan LRT atau MRT di Sumatera Selatan yang begitu besar biayanya operasionalnya, sementara penumpangnya tidak memadai, sehingga dari sisi bisnis itu tidak visible. Nah, kawan-kawan sekalian, saya kira apa yang terjadi kemarin di tanggal 16 Oktober 2022 di Jakarta itu merupakan ekspresi harapan besar rakyat Indonesia yang datang dari berbagai dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, sebagian yang dia dari Maluku, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Kemudian mereka yang tidak sempat datang, mereka membuat dukungan-dukungan dari turun ke jalan, memberi dukungan dan memberi semangat terhadap dan mengekspresikan harapan mereka bahwa inilah ikon perubahan Indonesia di masa datang ada pada Anies Rashid Baswedan. Nah, saudara sekalian, saya kira itulah gambaran yang kita bisa tangkap dan berbagai ungkapan yang mereka lontarkan ketika mereka turun di jalan secara tertib dan tidak membuat kerusakan, apalagi misalnya mungkin ada sampah tetapi cepat diantisipasi, sehingga begitu mereka selesai seluruhnya kawasan yang mereka lalui dan tempat itu sangat bersih, tidak punya sampah dan lain sebagainya. Itulah saudara sekalian rakyat kita mengekspresikan pikiran-pikiran mereka, harapan mereka secara beradab kepada seorang pemimpin seperti Anies, yang selama ini mereka tahu bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan yang luar biasa secara intelektual, simpatik, tutur katanya terukur, santun, perilakunya santun, menghargai warganya, menghargai warganya, dan kemampuan bekerja sama kolaborasi dengan perangkat tim pemerintahannya luar biasa. Oleh karena itu, saudara sekalian, rakyat, sekali lagi ini ekspresi rakyat di berbagai daerah dan di Jakarta, sebagian datang ke Jakarta, dan juga warga Jakarta seperti mana yang telah kita lihat kemarin, dan nanti kita tampilkan video-video berikut ini. Terima kasih saudara-saudara sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah calon presiden kita, insya Allah. Amin amin ya mujibas salim.
Masya Allah manusia. Masya Allah manusia. Masya Allah manusia. Kasihan. Masya Allah. Melambai tangannya pada kita semua. Pemimpin berakyat. Baik Ibu dan Bapak yang kami hormati, kita akan segera memulai acaranya. Kami mohon untuk bisa tertib, kami mohon untuk bisa tetap sejuk, tetap guyup ya. Duduk agar memudahkan warga lain juga bisa bersama-sama kita menyaksikan dan sama-sama mengikuti acara pada kesempatan kali ini. Itu ada yang narik sih tadi tuh. Bapak-bapak yang ada di panggung, kalau Ribuan massa yang datang di Balai Kota hari ini memadati Balai Kota dari berbagai elemen masyarakat, dari ormas, bahkan mungkin dari relawan yang sekarang sudah mulai terang-terangan akan mendukung Anies Baswedan untuk Presiden 2024. Mudah-mudahan Indonesia bangkit bersama pemimpin yang jujur dan amanah.
of my say